Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, perkenalkan nama saya Supriani dengan NIM S1 S12107. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah logika fuzzy yang dimana tentang fuzzy analytical hierarchy process. Baik, langsung saja. Nah, apa sih itu fuzzy analytical hierarchy? Merupakan perpanjangan dari analitik hierarchy proses atau AHP yang menggabungkan logika fuzzy untuk menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. AHP juga merupakan teknik terstruktur untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan cara memecahkan menjadi struktur hierarki dan membandingkan elemen-elemen pada setiap tingkat berdasarkan perbandingan perpasangannya. Langsung saja di struktur AHP-nya, di mana yang terdiri dari komputer dibagi menjadi perangkat keras, perangkat lunak, dan penjualan. Di mana akan perangkat keras dan perangkat lunak dan penjualan ini dikategorikan menjadi komputer A, komputer B, dan komputer C. Nah, ini kemudian kita lakukan perbandingan perpasangan antara kriterianya. Di mana matriks prioritas perangkat keras ini, ada matriks prioritas perangkat lunak dan penjualan. Lanjut saya di contoh soalnya ini, berikut ini adalah sebuah keputusan sederhana yang dibuat untuk menentukan pilihan untuk pemilihan seperangkat komputer yang terdapat dalam tiga kriteria dalam pemilihan seperangkat komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan penjualan atau mereknya. Nah, ini hasil perhitungan dari perangkat keras. Tabel perbandingan perpasangan ini, caranya kita normalisasikan dulu atau kita jumlahkan dulu tiap kolomnya. Seperti ini, perangkat kerasnya A ini 1,000, kemudian kita tambahkan jadi 0,33, kemudian kita tambahkan setiap kolom ini 1,00, 0,33, dan 0,11, yang kemudian hasilnya itu 1,44. Begitupun juga dan kolom B-nya, kita jumlahkan 3,00, 1,00, 0,167, sehingga menghasilkan 4,167. Kemudian kita normalisasikan. Kemudian kita di bagian sektor prioritasnya ini kita rata-ratakan. Kita ratakan sehingga menghasilkan ini 0,658. Kemudian untuk perangkat lunaknya juga begitu. Untuk perangkat lunaknya di bagian A-nya 1,00, 2,00, dan 8,00. Ini kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 11,00. Begitupun juga dengan perangkat lunak bagian B-nya 0,5, 1,0, dan 5,0 kita jumlahkan sehingga hasilnya itu 6,5. Kemudian C-nya juga begitu, 0,125, 0,200 sama 1,0 kita jumlahkan sehingga menghasilkan 1,32. Kemudian kita normalisasikan lagi sehingga kita mendapatkan nilai rata-ratanya, yaitu ini 0,087. Nah, ini hasil dari tahapan perangkat lunak. Hasilnya ini kemudian sama juga seperti tadi, kita tambahkan, kemudian kita normalisasikan sehingga kita mendapatkan nilai rata-rata dari yang kita normalisasikan sehingga menghasilkan 0,087, 0,162, dan 0,750. Nah, ini hasil dari tahapan penjualan. Ini kan ini hasil tahapan dari perangkat lunak. Ini tadi kita jumlahkan, kemudian normalisasikan, kemudian kita hitung rata-ratanya atau bobotnya begitu. Kemudian ini hasil dari tahapan penjualan. Angkanya sama seperti hasil tahapan perangkat lunak. Ini kita jumlahkan, kemudian kita normalisasikan, dan kemudian kita hitung nilai rata-ratanya sehingga menghasilkan 0,497, 0,397, dan 0,107. Begitupun juga dengan hasil dari tahapan komputernya. Kita tambahkan, kemudian kita normalisasikan, kemudian kita hitung vektor prioritasnya atau bobotnya.
sehingga menghasilkan nilai rata-rata ini 0,678, 0,258, dan 0,063. Caranya itu ini komputer perangkat kerasnya kita tambahkan 1,00 ditambah 0,25 ditambah 0,1 sehingga menghasilkan ini 1,375. Begitupun dengan perangkat lunak dan penjualannya. Kemudian hasil dari sini kita normalisasikan. Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya yang seperti saya sebutkan tadi hasilnya. Ini hasil dari setelah kita menghitung nilai rata-rata dari hasil tahapan komputer tersebut. Nah, kemudian ini hasil prioritas keseluruhan yang didapatkan dengan mengalihkan matriks evaluasinya. Matriks prioritas kriteria dan tujuannya sebagai berikut. Ini kriterianya. Bagian A, perangkat keras. Nah, 0,658 ini kita kalikan dengan, oh ini cuma tabelnya dulu ya kayaknya. Nah, ini tabel dari prioritas keseluruhan yang didapatkan dan mengalihkan matriks evaluasi. Kemudian untuk cara prioritas keseluruhan yang didapatkan dengan mengalihkan matriks itu, dan ini matriks evaluasi sama dengan matriks prioritas tiap kriteria dikali dengan matriks prioritas atau tujuan. Nah, ini nih 0,658 kita kali dengan 0,678. Kemudian 0,282 kita kalikan dengan 0,258. Sorry, saya salah. Maksud saya 0,658 ini kita kalikan dengan 0,678. Kemudian nilai 0,087 kita kalikan dengan 0,258. Seterusnya 0,497 kita kalikan dengan 0,063. Begitupun dengan 0,282 kita kalikan dengan 0,678. Kemudian 0,162 kita kalikan dengan 0,258, kemudian 0,397 kita kalikan dengan 0,063. Begitupun dengan 0,60 kita kalikan dengan 0,678, 0,750 kita kalikan dengan 0,258, kemudian 0,107 kita kalikan dengan 0,063. Kemudian hasil dari perkalian ini dihasilkanlah ini 0,500, 0,258 dan 0,241. Hasil ini jumlah ini hasil dari perkalian yang tadi saya sebutkan. Kemudian kesimpulan dari ini, kesimpulan A 0,50, sedangkan B-nya 0,258 dan C-nya itu 0,241. Kemudian komputer A lebih prioritas dibandingkan komputer B dan C. Terus komputer B lebih prioritas dibandingkan komputer C. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.